Rumah Sakit Jiwa Cipayung. Banyak orang percaya bahwa rumah sakit jiwa menyimpan kisah-kisah paling menyeramkan. Bukan hanya karena jeritan pasien di dalamnya, tapi karena dinding-dindingnya menyimpan penderitaan yang tak pernah tenang. Dan di Jakarta Timur, ada satu rumah sakit jiwa yang kisahnya begitu kelam. Sampai-sampai perawatnya sendiri menolak berjaga sendirian di malam hari. Rumah Sakit Jiwa Cipayung dibangun pada masa kolonial Belanda, awal 1900-an. Saat itu, tempat ini bukan sekedar rumah sakit, tapi juga camp interniran, tempat di mana orang-orang pribumi yang dianggap bermasalah dimasukkan tanpa alasan jelas. Banyak pasien diperlakukan seperti tahanan, dipasung, dikurung, bahkan disiksa dengan metode medis kuno. Konon, ada puluhan yang meninggal di ruang bawah tanah tanpa pernah tercatat. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini tetap berfungsi sebagai rumah sakit jiwa. Namun reputasinya selalu buruk. Pasien kerap melaporkan melihat penghuni lain di kamar mereka. Dan sebagian besar perawat tahu, ada lorong tertentu yang sebaiknya tidak pernah dilewati sendirian, terutama selepas tengah malam. Tahun 2010, seorang perawat muda bernama Dian baru saja diterima bekerja di sana. Malam pertamanya bertugas, ia mendapat shift jaga di bangsal wanita. Seniornya Bu Ratna berpesan singkat sebelum pulang. Kalau dengar ada pasien nangis atau ketawa keras di koridor belakang, jangan dihampiri. Cukup catat jamnya, sudah. Dian mengangguk, meski dalam hati heran. Bukankah tugasnya justru memastikan pasien aman? Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Bangsal relatif tenang. Beberapa pasien tidur gelisah. Ada yang terikat di ranjang, ada pula yang berbisik-bisik sendiri. Lalu, terdengar suara tawa melengking dari koridor belakang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dian membawa senter dan berjalan ke arah lorong. Lampu neon di sana mati, hanya cahaya redup dari ujung koridor. Di tengah lorong, ia melihat seorang pasien perempuan duduk jongkok. Rambut menutupi wajah, tertawa keras sambil mengantukkan kepalanya di dinding. "Bu, jangan lakukan itu," seru Dian, mencoba mendekat. Namun, ketika sinar senter menyorot wajahnya, darah dingin mengalir di tubuh Dian. Perempuan itu bukan pasien manapun yang ia kenal. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan bibirnya robek hingga ke pipi. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, hanya meninggalkan bercak darah segar di dinding. Keesokan harinya, Dian menceritakan pengalaman itu pada Bu Ratna. Perawat senior itu hanya menatapnya tajam. "Kamu masuk ke lorong belakang? Harusnya jangan pernah. Di bawah lorong itu ada ruang bawah tanah yang dulu dipakai Belanda untuk terapi. Banyak yang mati di sana. Mereka yang kamu lihat bukan pasien." Dian bergidik, tapi kejadian itu tidak berhenti. Malam berikutnya, ia mendengar suara tangisan anak kecil. Kali ini, ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu semakin keras, bercampur suara rantai diseret, hingga akhirnya salah satu pasien berteriak histeris, "Suruh mereka berhenti! Suruh mereka berhenti menyiksa aku!" Beberapa minggu kemudian, Dian mendapat catatan pasien baru yang masuk ke bangsal. Hanya tertulis pasien nomor 27. Anehnya, tak ada nama, usia, atau riwayat penyakit. Malam itu, ketika ia mengecek kamar pasien satu persatu, ia tiba di kamar 27. Dari balik kaca kecil di pintu, ia melihat seorang perempuan duduk menunduk di ranjang. Rambut menutupi wajah. Namun ketika ia masuk membawa obat, ranjang itu kosong, pasien tidak ada. Panik, Dian menoleh ke sudut ruangan. Dan di sana, perempuan itu berdiri menempel di dinding. Wajahnya pucat rusak, sama persis dengan sosok yang ia lihat di lorong.
Tangannya bergerak cepat mencengkeram bahu Dian. Suhu dingin menembus tulang. Dian pingsan di tempat. Saat terbangun, Dian sudah berada di ruang perawat. Bu Ratna dan 2 petugas lain ada di sana. Dengan suara bergetar, Dian menceritakan semuanya. Namun yang membuatnya semakin takut, Bu Ratna hanya menghela napas lalu berkata, "Kamu bukan orang pertama yang lihat pasien 27. Kamar itu sebenarnya kosong, tapi selalu ada laporan kalau dia muncul di sana. Konon, sosok itu adalah arwah salah satu pasien Belanda yang diperkosa lalu dibunuh tentara kolonial di ruang bawah tanah. Ia dikuburkan diam-diam di lokasi yang sama. Sejak saat itu, ia sering menampakkan diri, seolah mencari siapa saja yang berani masuk wilayahnya." Dian berniat berhenti dari pekerjaannya, namun sebelum sempat mengajukan surat pengunduran diri, ia mendapat shift malam lagi. Pukul 2 dini hari, listrik bangsal tiba-tiba padam. Hanya cahaya emergensi merah yang menyala. Dari kejauhan, suara rantai kembali terdengar, disusul tawa perempuan yang menusuk telinga. Pasien-pasien mulai menjerit, sebagian membenturkan kepala ke dinding, seolah kerasukan. Dan di ujung lorong, Dian melihatnya. Sosok perempuan bergaun putih lusuh, wajah rusak, mata hitam pekat, berdiri menatapnya. Di sampingnya, tampak puluhan bayangan lain. Tubuh setengah telanjang penuh luka, merangkak keluar dari lantai, seolah tanah tidak mampu menahan mereka lagi. Sebelum pingsan, hal terakhir yang dia dengar adalah bisikan di telinganya, "Kamu tidak boleh pergi dari sini." Keesokan paginya, staf rumah sakit menemukan Dian pingsan di lorong belakang. Ia dipindahkan ke rumah sakit lain untuk dirawat. Namun sejak saat itu, kondisi mentalnya tidak pernah pulih. Yang lebih menyeramkan, setiap kali Dian bangun dari tidurnya, ia selalu menulis angka 27 di kertas, di dinding, bahkan di lengannya sendiri. Rumah sakit jiwa Cipayung masih beroperasi hingga sekarang, tapi bangsal wanita lama itu ditutup permanen. Staf baru tidak pernah diberitahu alasan sebenarnya. Mereka hanya dilarang keras mendekati lorong belakang. Dan jika ada yang bertanya tentang pasien nomor 27, perawat lama hanya diam, karena mereka tahu pasien itu tidak pernah keluar dari gedung.